Minasan, oke desu ka? Genki desu. Saya harap semuanya sehat dan mohon maaf banget baru bisa upload video. Dan di video kali ini aku akan menjelaskan tahap kedua proses pengajuan visa Tokute Gino saya itu seperti apa. Dan bagi kalian yang belum tahu video tahap awal proses pengajuan visa Tokute Gino itu seperti apa, bisa kalian lihat di video sebelumnya. Dan tonton video ini sampai habis ya supaya kalian tahu. Nanti sini aku akan jelaskan biaya dan alur-alurnya seperti apa sih supaya kalian bisa mengajukan visa Tokute Gino dengan lancar. So, baik, karena visa Tokute Gino itu tuh kita tuh kayak terbilang TKI gitu sih sebenarnya. Dan udah diambil alih oleh BP2MI yang dulunya adalah BPN3 TKI. Jadi kita itu harus mendaftar terlebih dahulu yang namanya EKTKLN. Jadi syarat untuk pendaftar EKTKLN itu kalian harus datang langsung ke Disnaker Tenaga Kerjaan di kota kalian. Boleh banget dicatat buat kalian, siapa tahu ini perlu gitu kan. Jadi untuk syaratnya adalah KK asli, KTP asli, lantas COE, Certificate of Eligibility kalian itu juga yang asli, paspor asli, lantas ada kontrak kerja, itu bisa di-copy, lantas formulir pendaftaran CPNI dan juga bukti transaksi pembayaran BPJS Ketenagakerjaan luar negeri. Itu kalau nggak salah total semuanya habis 332.500 seperti ini, di print out. Nanti aku kasih deh fotonya. Lantas transaksi ya, nih ada transaksi berhasil BPJS Ketenagakerjaan bukti pembayarannya. Ini juga kalian print out. Dan ini kayaknya aturan di berbagai daerah itu beda-beda. Kalau saya kebetulan kan ngurusnya di Tulungagung. Dan yang paling tricky itu adalah ini, yang paling sulit itu ini, surat keterangan sehat. Jadi dulu saya emang lupa banget. Jadi pas waktu MCU saya lupa rekap, saya nggak fotokopi hasil MCU asli saya yang saya sudah kirimkan ke Jepang guna untuk pengajuan CEO. Jadi kalau kalian belum terlambat, lebih baik kalian fotokopi deh hasil MCU-nya kalian, direkap gitu loh, supaya itu nanti soalnya untuk syarat pengajuan EKTKLN. Jadi kalau misalnya kalian terlanjur kayak saya nih, saya kan lupa tuh fotokopi. Jadi itu bisa kalian minta surat keterangan sehat dari dokter atau dari klinik. Dan nanti kalau ditanya sama petugasnya, loh mana surat MCU yang aslinya gini-gini, bilang aja kealasan saya dulu adalah saya udah terlanjur urus untuk CEO dan saya lupa untuk memfotokopi karena saya nggak tahu kalau syarat EKTLN ini harus menggunakan surat keterangan sehat gitu. Jadi ya udah, akhirnya solusinya adalah saya ke klinik. Waktu itu kebetulan saya ke puskesmas, jadi saya minta surat sehat dan alhamdulillah diterima sama masnya. Dan juga kalau di kota saya itu harus membuat surat pernyataan gitu, jadi jangan lupa bawa materai, dan juga surat pernyataan izin orang tua bahwasanya kamu itu diizinkan bekerja di Jepang. Itu aja sih, dan prosesnya nggak lama. Dan terima kasih buat Disnaker di Tulungagung, baik-baik banget, pelayanannya ramah dan juga mengarahkan dan tanpa biaya apapun. Jadi setelah kalian menyodorkan semua syarat yang diperlukan untuk EKTKLN, nanti kalian akan dapat print out KTKLN kayak nggak ID sih, karena masih kayak kertas print out gitu. Saya foto nanti aku tunjukin di situ. Nah, EKTKLN itu nanti gunanya untuk pengajuan visa. Ya, jadi setelah itu nanti selesai dan nanti kalian akan diminta untuk mengupload visa kalian sama di Cisco TKLN BP2MI Go ID. Nanti aku tulis linknya di bawah, nanti upload visanya ke situ supaya kalian bisa terbit tuh. EKTKLN itu kayak kartu KTP gitu loh, kalau nggak salah sih seperti itu nanti bentuknya. Jadi setelah visanya tuh nanti pokoknya diarahin kok sama ininya, sama petugas di Disnakernya, jadi jangan khawatir. Intinya kalau syarat kalian semuanya terpenuhi, insya Allah pasti cepet prosesnya. Dan saya nggak lama sih, nggak ada berapa menit doang dan udah bisa diproses. Nanti ambil foto diri kalian dan juga sidik jari jempol kanan kiri kalian. Jadi tidak bisa diwakilkan, harus datang sendiri, dan ingat tidak dipungut biaya apapun. Oke, jadi aku akan melakukan perjalanan
ke Surabaya. Dan kenapa ambil pagi-pagi banget? Karena kebetulan kalau pengurusan di Surabaya, aku juga nggak tahu ya kalau di tempat lain, tapi setauku kalau di Jakarta itu memang harus membuat temu janji dulu. Jadi itu bisa lihat, nanti aku kasih linknya kalau untuk pengurusan di Jakarta. Dan tapi karena aku di Surabaya, jadinya untuk pengurusan ke Surabaya itu tidak perlu membuat janji dulu sama konsulat jenderalnya. Jadi bisa datang kapanpun, dan saran aku sih lebih baik datang di pagi hari supaya nanti tidak terlalu mengantri. Semoga perjalanan aku lancar dan visa aku bisa turun ya guys. Minta doanya. Bye bye. Selalu bersembunyi. Dan untuk penampilan, menurut aku penampilan itu juga berpengaruh dan penting supaya orang staf konsulat jenderal itu yakin gitu loh, kayak kita penampilannya udah bener-bener rapi dan siap, memang kita itu siap untuk bekerja ke Jepang gitu. Kalau aku pakai blus kayak gini dan bermake up supaya nggak kelihatan kucel, dan rambut kebetulan memang aku suka ikat rambut kayak gini, jadi rambutnya aku ikat, dan juga pakai sepatu ya, kalau bisa jangan sandal, kalau bisa pakai sepatu. Kalau untuk cowok mungkin bisa pakai kemeja atau hem gitu deh. Pokoknya dandannya kita yang rapi supaya meyakinkan. Tips dari saya. Setelah proses EKTKLN kalian berhasil, selanjutnya adalah ke tahap pengajuan visa. Untuk visa syaratnya apa aja sih? Dan untuk pengurusan visa ini biasanya kalian bisa lakukan di wilayah yurisdiksi kalian sesuai KTP kalian, karena kebetulan saya Tulungagung, Jawa Timur, jadi saya harus ke Surabaya. Syaratnya form atau formulir permohonan visa ya, nanti kamu dapatkan di link ini, aku kasih linknya. Di sini kamu isi, dan juga nanti ditempelkan pas foto ukuran 4,5 kali 4,5 dan latar belakang putih ya. Jadi nggak ada backgroundnya, putih aja deh, saran saya putih. Dan juga fotonya kalau bisa jangan diambil dari HP, jangan diedit yang berlebih gitu loh, atau di apa-apakan lah. Pokoknya intinya kalau kalian mau aman, kalian mending datang ke studio foto, bilang aja mau foto untuk keperluan visa, latar belakang putih, lalu juga ukurannya 4,5 kali 4,5. Nanti ditempel di formulir yang untuk pengajuan visa, diisi. Boleh diketik, boleh diisi pakai bolpen kok, tapi yang jelas ya isinya. Nah, lantas setelah itu fotokopi KTP, lantas print out EKTLN tadi yang sudah kalian dapatkan dari Disnaker, dan juga CEO asli dan juga fotokopi. Lantas karena berhubung saya ini berangkat di musim corona, jadi memerlukan resident track. Resident track ini adalah surat izin dari perusahaan yang bertanggung jawab atas saya nanti penerimaan di Jepang. Jadi kalau yang sekarang itu kan memang karena ada corona COVID-19, jadinya kita nanti harus karantina selama 14 hari di hotel setelah kedatangan kita di Narita. Kalau kebetulan saya di Narita kayaknya nanti. Nah, jadi resident track itu di fotokopi 2 rangkap dan juga kuesioner. Tapi saya kemarin mengajukan kuesioner, ada sih formnya gitu kan tadi di link yang tadi, dan kebetulan dibalikin sama petugas di konsulat jenderalnya gitu. Jadi ya udah. Jadi kuesioner kayaknya nggak ada, tapi untuk menjaga-jaga lebih baik kalian bawa saja. Oke. Dan untuk proses biayanya dari awal sampai akhir ini kalau saya total mungkin habis sekitar 35 jutaan. Itu untuk apa sih ya? Satu, karena saya ex magang yang ingin pindah bidang, otomatis saya kan harus mengikuti ujian prometrik pengolahan apa yang kalian minati kan. Kalau saya kan memang di pengolahan makanan. Jadi itu saya harus ke Jakarta dari Bali, karena kebetulan saya tinggalnya dulu di Bali ke Jakarta. Itu ongkos tiket PP dan untuk ongkos ujian itu ada di tahap pertama, saya jelaskan di video sebelumnya. Ya itu untuk ongkos makan, untuk biaya tiket, biaya ujian segala macam ya, kurang lebih saya habis sekitar 3 jutaan. Nah, terus untuk biaya ini sendiri saya sekitar 28 juta. Itu untuk apa aja ya? Untuk paspor, untuk medical check up, lantas untuk biaya-biaya seperti itu tadi ya, BPJS Ketenagakerjaan, lantas untuk pengurusan visa. Dan visa saya juga harus ke Surabaya, otomatis ada transport juga kan. Dan juga nanti saya berangkatnya karena dari Soekarno-Hatta, dari kampung saya ke Surabaya, ke Juanda, terus ke Soekarno-Hatta, itu kan juga memerlukan biaya transportasi, terus membawa uang saku yen, dan juga apa lagi ya, banyak lah kebutuhan untuk saya di Jepangnya, karena kebetulan nanti berangkat musim dingin, jadi ya baju-baju musim dingin.
terus persiapan obat, makanan seperti bumbu-bumbu. Dan itu nanti mungkin kalau kalian mau, aku akan buatin apa aja sih perlengkapan yang akan saya bawa ke Jepang. Kalau kalian mau silahkan tulis di komentar ya, nanti aku buatin apa aja perbekalan yang akan saya bawa ke Jepang. Saya habis sekitar 35 jutaan dan menurut saya itu tuh nggak terlalu mahal karena saya juga tahu sendiri proses seperti apa, dan juga untuk pesawat nanti dari Indonesia ke Jepangnya kan juga di saat ini tuh mahal sekali, bisa sampai 12 jutaan gitu lah. Ya intinya memang kalau kita mau ngapa-ngapain kan harus butuh biaya dan usaha dan juga doa ya. Jadi buat kalian ini udah aku jelasin semuanya dari biaya sampai pengajuan dari tahap ke-1, dan yang sekarang ini adalah tahap keduanya. Semoga video-video saya ini berguna, dan buat kalian yang ingin seperti saya pakai visa Tokutigino ke Jepang lagi, ya seperti itu alurnya. Dan saya doakan semoga kalian juga berhasil prosesnya, lancar prosesnya, dan siapa tahu nanti kita bisa bertemu di Jepang. So minasan, gambarimashou.